Halo guys, welcome my YouTube channel. Dengan Om Ji kali ini bakal bahas tentang teroris. Nah, kali ini pemerintah terus berupaya menangkal sebaran paham radikal dan teroris. Tidak hanya mengantisipasi propagandanya pada media sosial, tetapi juga dengan menangkap para terduga teroris di berbagai wilayah Indonesia. Kita sebagai masyarakat juga tentunya wajib tetap mewaspadai itu. Bukan hanya pandemi yang masih ada, ancaman teroris pun juga patut disadari masih ada di sekitar kita. For your information saja, sepanjang periode bulan Maret 2002, setidaknya sudah 56 orang terduga pelaku telah diamankan Densus 88 anti teror. Sementara dalam 3 tahun terakhir, jumlah penangkapan terduga teroris juga menunjukkan tren peningkatan. Di tahun 2020, terdapat 232 teroris yang ditangkap. Dan pada tahun 2021, terdapat 370 teroris yang telah ditangkap. Nah, ngeri nggak tuh? Perasaan aman-aman aja, ternyata mereka masih ada, bahkan banyak yang ditangkapin guys. Kepala Densus 88 anti teror Polri, Irjen Martinus Hukom, mengatakan upaya pencegahan yang terus dilakukan Densus 88 membuat angka kejadian teroris turun dari 13 kejadian pada tahun 2020 menjadi 6 kejadian pada 2021. Meskipun memang jumlah teroris yang ditangkap bertambah, ancaman teroris juga masih eksis. Setelah adanya pergantian pemimpin ISIS di Suriah karena pemimpin tersebut kembali mengendalikan jaringan-jaringan mereka, termasuk di Indonesia. Bahkan, yang cukup menonjol, mereka mulai memanfaatkan kader pemudanya untuk aktif menyebarkan alirannya melalui media sosial. Tuh, momen pergantian pemimpin ISIS ternyata juga cukup memberikan dampak bagi pergerakan jaringan-jaringan kelompok teror di Indonesia. Hal ini sepertinya disampaikan Bapak Kadensus 88 tadi, yang mereka sekarang juga aktif menyebar propaganda melalui media sosial yang mengundang peran pesan-pesan gerakan radikalisme dan teroris. Pengamat dan jaringan moderat Indonesia Islam Bahrawi mengatakan, 16 orang teroris yang ditangkap Densus 88 di Sumatera Barat beberapa waktu silam merupakan anggota kelompok NII. Kelompok ini tengah menyiapkan akomodasi latihan militer di sekitar Sawalunto, Sumatera Barat untuk melaksanakan aksi teror. Jadi, ancaman kelompok radikalis dan teroris tetap ngeri ya. Seakan-akan diam tanpa gerak. Ternyata sedang merencanakan kejahatan. Semangat Bapak Densus, basmi teroris, applause deh. Menghadapi paham dan gerakan radikalisme maupun teroris yang menginfiltrasi pada hampir setiap sektor kehidupan, sebenarnya memang merupakan persoalan kompleks. Penangkalan ideologi radikalisme maupun terorisme harus menggunakan bahasa dan cara yang komunikasi mudah untuk menjangkau mereka. Dalam persoalan tersebut, masyarakat sipil tentunya mempunyai peran yang lebih penting daripada negara. Deteksi dini terhadap radikalisme untuk itu harus dibangun secara menyeluruh dengan melibatkan setiap elemen masyarakat. Kepala BNPT Komjen Polri Dr. Boy Rafli Amar menyebutkan, nih, kalau menyatakan berperan dalam membangun imunitas terhadap paham radikal terorisme dengan vaksin konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Boy juga menambahkan, terdapat satu lagi vaksin yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah moderasi beragama. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Polri R. Rahmat Nur Wahid mengatakan, pelibatan generasi muda sangat penting untuk menangkal penyebaran paham radikalisme, khususnya di kalangan mereka sendiri. Penting sekali peran kaum pemuda dilibatkan, terutama di dunia maya, karena sebaran paham intoleransi dan radikalisme itu lebih banyak didominasi melalui dunia maya. Terkait potensi radikal, seringkali dalam menjalankan misi untuk merekrut para generasi muda, kelompok radikal ini seringkali memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama. Koordinator Tim Merah Putih C. Suhardi SHMH juga sependapat dengan Kepala BNPT tadi, bahwasanya kontribusi masyarakat sangat besar dalam memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. Tidak ada tempat bagi kelompok teror yang mengusung ideologi kekerasan. Untuk itu, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan BNPT untuk membentengi dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap NKRI. Sekali lagi, masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia masih merupakan persoalan yang serius. Kewaspadaan dini harus tetap dilakukan tanpa dikhawatirkan kelompok radikalisme dan terorisme dengan mudah
menyebarkan jaringan dengan menggunakan berbagai modus, serta tawaran yang menggiurkan, termasuk media sosial. Nah, inilah pentingnya peran kita semua. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang mumpuni, masyarakat dapat mendeteksi pergerakan orang atau sekelompok yang mengarah pada ekstremisme, sehingga bisa mencegah lebih dini dengan melapor ke pihak desa ataupun pihak yang berwajib. So, ayo kita tingkatkan kepedulian. Tetap wajib waspada dan belajar pada ahlinya biar nggak tersesat. Komitmen pemerintah yang terus berupaya mencegah sebaran paham radikal serta teroris di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan peran serta kita semua. Ini sejalankan dengan tujuan dan cita-cita bersama pada para pendiri bangsa untuk selalu menjaga dan melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk dari ancaman, tindakan, ataupun aksi-aksi terorisme. Sekian dulu dari gue, edisi Lebaran buat penonton semuanya. Mungkin kalau ada saran ataupun ada masukan, silahkan mampir di kolom komentar. Jangan lupa tekan lonceng, subscribe di channel kami untuk membantu dan mengingatkan Anda apabila ada pembaruan-pembaruan dari channel kami. Cukup sekian. Dan salam sehat untuk keluarga semuanya.